Breaking News Kompas TV kembali masih bersama saya, Cindy Permadi. Saudara, sehari menjelang Lebaran, kepadatan penumpang masih terjadi di stasiun Surabaya Gubeng. Meski penumpang masih ramai, puncak arus mudik di stasiun Surabaya Gubeng sudah terjadi pada tanggal 28 Maret atau 3 hari sebelum Lebaran, dengan jumlah penumpang yang berangkat sebanyak 28.000 lebih. Selama arus mudik ini, keberangkatan terbanyak untuk tujuan Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Banyuwangi. Informasi terkini dari pemudik di stasiun Gubeng Surabaya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni. Nyoman, kalau sore hari ini apakah kepadatan masih terjadi? Nyoman? Baik, kami akan coba hubungi lagi jurnalis Kompas TV Nyoman Deni yang ada di stasiun Gubeng Surabaya untuk menyampaikan terkait situasi terkini di satu hari jelang Lebaran. Nyoman, sudah bisa dengar suara studio? Kalau dari gambar yang ditampilkan di layar kaca, kepadatan pemudik masih terlihat di stasiun Gubeng Surabaya, Jawa Timur. Para pemudik tadi kalau tujuan yang paling banyak dituju yaitu di Jakarta menuju ke Bandung, Semarang, dan juga Banyuwangi. Di satu hari menjelang Lebaran ini akan kita pantau seperti apa suasananya. Karena kalau untuk puncak arus mudik informasinya sebenarnya sudah terlewati. Tapi apakah masih ramai untuk pemudik yang belum sempat berangkat di 2-3 hari sebelum Lebaran? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Nyoman, apa sudah bisa mendengar suara dari studio? Sambil menunggu jurnalis Kompas TV di stasiun Gubeng Surabaya, saya mau sapa lagi Pak Marsudi. Pak Marsudi, bagaimana caranya agar kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri besok? Kan kita tahu Indonesia adalah negara dengan banyak suku, etnis, agama juga. Seperti apa agar kegembiraan ini bisa terasa tidak hanya di umat Muslim tapi juga di semua masyarakat? Ya, memang bahwa ketika kita sedang menerima atau mendapatkan suatu kegembiraan, yaitu kalau di dalam beberapa ulama menyampaikan kita bergembira itu salah satu ayam. 3 hari yang bisa untuk gembira itu Idul Jum'ah, wal Fitr, wal Adha. Ketika kita semuanya itu, ketika kita kuluha ba'da ikmalil ibadah. Semua itu ketika kita setelah selesai menyelesaikan ibadah wa ta'atihim dan taatnya. Artinya apa? Ketika kita taat kepada Allah dan telah melakukan ibadah, kita gembira untuk diri kita sebagai kita Muslim. Tapi ketika kita hidup sosial, kita juga memberi kegembiraan kepada siapapun. Karena pada dasarnya kita itu makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. We are coexistent with others. Kita semua hidup bersama-sama berdampingan dengan orang lain. Ketika kita lagi gembira, muamalah kita dengan sesama Muslim dan muamalah kita dengan agama-agama yang berbeda, tampakkan kita gembira. Maka jangan sampai yang kita dapat kunjungan atau parcel-parcel itu cuma kita saja. Sesamanya kalau kita mampu, ya saling memberi. Sesamanya ketika kita mampu dan bisa, salamanlah kita. Salaman kepada mereka, ungkapkan kegembiraan. Bluetooth bisa, tapi kalau pakai yang kabel kayaknya nggak bisa. Dan ketika kita mengungkapkan kegembiraan dengan siapa saja, disitulah sesungguhnya letak kita berbangsa, bernegara, bersama-sama. Karena ajaran agama kita sudah jelas sekali, di mana kita yang privacy sendiri untuk kita sebagai umat Islam.
tapi bagaimana kita melakukan untuk publik. Ketika untuk yang hubungan sosial muamalah, lakukanlah dengan siapa saja, tolong menolong dengan siapa saja, kegembirakan sampaikan dengan siapa saja, saling memberi dengan siapa saja. Itulah hukum kita untuk bagaimana bermuamalah dengan orang lain. Menyebarkan kegembiraan ke semua umat juga, agar kegembiraan itu dirasakan semuanya. Pak Marsudi, kita kan juga Ramadan, Idul Fitri juga bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Nah, bagaimana kita bisa sama-sama lagi saling bertoleransi, merayakan itu semua? Jadi saling menghormati satu sama lain, itu kuncinya. Bagaimana ketika ada dua kegembiraan, ini kan dua kegembiraan. Ya. Di kita lagi hari gembira, di sono juga lagi hari ritual kegembiraan Hari Raya Nyepi. Kira-kira siapa saja yang ada di tempat yang di situ ada orang yang harus dihormati karena kita mestinya tidak melakukan kebisingan suara, misalnya karena nyepi. Ya, lakukan ibadah kita tidak harus dengan kebisingan suara. Itu kira-kira. Dan itulah nilai kita. Ketika kita lagi melakukan takbiran, mungkin di dekat masjid itu ada seseorang yang bukan biasa ke masjid karena agamanya berbeda. Nah, dua-duanya ketika kita mengetahui hal itu, yang Muslim mungkin akan mengecilkan spekernya sedikit, atau yang tidak biasa ke masjid karena bukan Muslim, itu memberikan ruang di pikiran dan hatinya, ya karena ini masih hari raya. Nah, ketika dua orang yang berbeda bisa saling menerima, ittifaq bainahuma dalam konteks sosial dan menjalin perasaannya, disitulah harmoni namanya.